Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau Usul Salasah, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya untukmu, dan bahwasanya wajib atas setiap muslim mempelajari 4 perkara. Al-awal, yang pertama, al-ilm, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal Allah dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. As-saniyah, kemudian yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian as-salisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah dengan ilmu tersebut. Dan yang terakhir, ar-rabi'ah, as-sabru alal ada fihi, bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Dan dalilnya apa? Beliau mengatakan seperti itu, wad dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi itulah landasan bagi seorang muslim di dalam hidupnya. Harus berilmu. Sudah punya ilmu, diamalkan. Sesudah diamalkan kemudian didakwahkan, dan kemudian bersabar di atas semuanya tersebut. Karena semuanya itu ada ujiannya. Apalagi kalau seseorang itu sudah terjun ke jalan dakwah, maka harus sabar. Karena karakter manusia itu bermacam-macam. Kalau hanya sekedar dibantah, dikritik, itu masalah kecil. Sangat kecil. Lihat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, mereka tidak pernah mengeluh untuk berdakwah. Meskipun dikritik, dihina, dan sebagainya. Karena kewajiban mereka ini hanya menyampaikan. Dan harapan mereka itu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia kemudian ridho kepada mereka, bukan. Jadi siapapun yang berdakwah, tugasnya hanya menyampaikan. Perkara diterima oleh manusia atau tidak, itu tidak ada urusan. Yang penting sampaikan ilmunya. Karena ilmu itu landasan di dalam beramal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa beramal tanpa ilmu itu seperti orang-orang Nasrani. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Dan karena pentingnya ilmu ini, Al-Imam Bukhari sampai membuat sebuah bab di dalam kitabnya, Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau tidak ada ilmu, kemudian berucap dan beramal, maka potensi kerusakannya itu akan cukup besar. Cukup besar. Nah, kaum muslimin, kita akan kembali menanggapi video dari Yusuf PI, di mana ini adalah tujuannya untuk meluruskan dan bentuk tawassobil haq, tawassobis sabr. Karena di dalam video tersebut Yusuf PI ini terlihat begitu gerusah-gerusuh di dalam mengatakan sesuatu tanpa ada ilmu yang sahih. Seperti tuduhan bahwa Wahabi mengebom masjid di Pakistan tanpa ada informasi yang sahih, ya, tanpa ada data, baru sebatas dugaan, perkiraan, ya, langsung mengatakan pelakunya Wahabi. Dan itu pun dituduh hanya karena perkara bid'ah. Subhanallah. Berat pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana video dari Yusuf PI yang akan kita luruskan kali ini? Kita simak videonya. Kalau ada perayaan Maulid Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, maka jelas itu perbuatan bid'ah, perkara yang mungkar. Kalau golongan Anda, kaum Anda sendiri yang melakukan bid'ah, maka kagak usah teriak-teriak meneriaki orang melakukan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Kalau perayaan Muhammad bin Abdul Wahhab setiap tahun, ini event setiap tahun ya. Ingat, event setiap tahun, perayaan setiap tahun. Selama seminggu yang mereka lakukan
Apakah ini pernah diajarkan oleh Nabi? Apakah ada dalilnya di Al-Quran maupun di hadis kita? Coba bagaimana kita melihat mereka merayakan event tersebut? Hadeh Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku. Sebenarnya jujur dari hati saya sangat malas bikin konten seperti ini. Tetapi Bapak Ibu semuanya udah tahu kalau ada asap tidak mungkin ada apinya. Yang saya maksud itu, janganlah kita itu sesama muslim saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengkurofatkan, ulama dikritik. Maksud saya jangan begitu. Legowo aja, hargai aja gitu loh. Karena pertanggungjawaban itu akan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, bukan yang menghukuminya. Aduh Bapak Ibu semuanya, di sini ada cuplikan haflah halaqah. Haflah itu artinya pesta Bapak Ibu semuanya, ya. Haflah bisa juga diartikan perayaan. Halaqah itu adalah lingkaran. Jadi pesta yang berbentuk lingkaran gitu. Tetapi biasanya halaqah ini digunakan di dalam dunia pendidikan, ya. Jadi di sini pesta lingkaran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini saya tidak mau fitnah ya Bapak Ibu semuanya. Kita kasih kitab saja orang ini. Kitab ini dari kitab Wahabi sendiri. Nah, kaum muslimin, sampai di sini kita komentari dulu video-video yang ditampilkan oleh Yusuf PI yang katanya itu video perayaan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, tidak ada di dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menganjurkan perayaan-perayaan seperti yang dituduhkan. Adapun video-video tersebut itu bukanlah video perayaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perayaan apapun namanya, tidak ada. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu adalah acara kenegaraan, bukan perayaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Entah perayaan apanya lah, apakah kelahirannya, apakah meninggalnya, ya, tidak ada. Kemudian video yang kedua, anak-anak yang mengadakan haflah halaqah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bukan perayaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Haflah halaqah anak-anak santri atau tulab yang seperti itu sudah biasa. Di pesantren-pesantren itu biasa ada halaqah-halaqah yang isinya setoran hafalan. Apakah itu hafalan Al-Quran atau hafalan hadis atau hafalan biografi para ulama, itu biasa. Dan evaluasi setiap tahun yang seperti itu ada. Kemudian diberikan penilaian siapa yang paling banyak dan paling bagus hafalannya. Kemudian dikasih semacam bisyarah, dikasih hadiah supaya mereka ini senang dan semakin semangat menghafal. Itu biasa, ya, biasa. Dan memang yang seperti itu dalam rangka belajar. Apanya yang salah? Itu bukan perayaan, bukan perayaan seperti perayaan Maulid. Dan kalau memang ada perayaan yang seperti itu, tentu mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Madinah mustahil mereka luput dari acara-acara tersebut. Kalau memang ada acara perayaan-perayaan yang dikatakan perayaan pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengatakan bahwa ada perayaan-perayaan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kalaupun ada, ya, tapi kalaupun ada, katakan ada perayaan seperti yang dituduhkan oleh Yusuf PI. Lalu apa masalahnya kalau kita ini saling meluruskan? Kan kita sudah jelaskan di dalam video sebelumnya, di video yang kita tampilkan ini sampulnya, ya, silakan didengar. Di sana kita katakan kalau memang ada perayaan yang seperti dituduhkan tersebut, maka itu jelas bid'ah, itu perkara yang mungkar. Mungkar itu perkara yang buruk, ya, yang menyelisihi sunnah. Kalau kemudian mentang-mentang di kalangan yang dituduh,
ya, dituduh sebagai Wahabi, kemudian ada yang berbuat bid'ah, kemudian tidak boleh membid'ahkan amalan yang lain, maka ini pemikiran yang sempit. Ya. Tawassobil haq, tawassobis sober, itu umum. Jangan ketika ada keluarga kita yang bermaksiat, kemudian kita dilarang meluruskan kemaksiatan yang ada pada orang lain. Seharusnya itu maksiat keluarga kita diluruskan, maksiat orang lain juga diluruskan. Masalah mereka mau lurus atau tidak, ya terserah mereka. Kita jangan capek untuk terus mengingatkan. Kalau ada ustadz yang keluarganya pelaku maksiat misal, kemudian tidak boleh ceramah untuk mengkritik kemaksiatan orang lain, ya kacau ini kaum muslimin. Kacau, ya. Yang seperti ini kacau. Dan kemudian ketika ada yang mengkritik, ada yang mengoreksi, ya jangan langsung ditolak. Jangan juga langsung diterima. Renungi terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu. Kalau memang permasalahan amaliyah yang dikritik tersebut ternyata benar, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka silakan jelaskan. Tapi kalau hanya dibangun di atas ro'yu, ya, anggapan bahwasanya ini baik, apa salahnya? Ini ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apa salahnya? Maka itulah penyebab perpecahan. Karena kalau amaliyah dibangun di atas ro'yu, ya, maka ro'yu yang lain ini bisa saja tidak menerima. Karena ro'yu manusia itu berbeda-beda. Tapi ketika amaliyah dibangun di atas wahyu, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka meskipun secara ro'yu tidak bisa diterima, tapi ro'yu tetap harus tunduk untuk menerima. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau kanad dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Seandainya agama ini dibangun dengan logika, maka tentu bagian bawah dari khuf atau sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau secara akal, maka tidak masuk akal. Sepatu yang dikatakan pasti terkena kotoran, itu pasti bawahnya. Tapi ketika berwudu, ternyata Rasulullah SAW ketika tanpa melepas sepatu, maka Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya, bukan bawahnya. Dan semoga sampai di sini bisa difahami dan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bapak Ibu semuanya, ini saya bacakan dulu ya Arab gundulnya karena tidak ada harokatnya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca huruf Arab gundul. Jadi ini adalah bid'ah yang wajib dikerjakan menurut mereka. Bagaimana terjemahnya Bapak Ibu semuanya? Mari kita baca. Prakata tentang sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi yang tentang masalah sepekan Asbu' ya Bapak Ibu semuanya, dikenal dengan Asbu' Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saudara-saudara yang mulia, saudara sekalian yang mulia, sesungguhnya berkumpul dalam rangka mempelajari mazhab salafus soleh yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengenalkannya kepada manusia dan mengajak mereka selalu berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia dan para ulama salaf, merupakan perkara yang wajib dan sebagian dari takorub yang paling agung. Oh, ini ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung menurut mereka, melakukan perayaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya Bapak Ibu semuanya. Nanti ada lagi alasan, oh enggak, ini kan belajar lidarosati katanya. Baik, apakah belajar itu ibadah atau bukan? Coba kalau kita lihat di hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya, kecuali berzikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu dan orang yang belajar. Ternyata belajar itu adalah ibadah Bapak Ibu semuanya.
Pertanyaannya, sejak kapan Nabi kita memerintahkan beribadah dengan cara belajar setahun sekali dirayakan dalam waktu 1 minggu? Apakah ada dalil seperti ini? Silakan coba Anda tulis di kolom komentar. Apakah ada dalil dari sunnah maupun Al-Quran kita? Nah, kaum muslimin, itu kan prakata. Tahu prakata itu apa? Kalau faham makna prakata, insya Allah tahu maksud dari tulisan tersebut. Itu kan penjelasan bahwasanya ada acara Pekan Muhammad bin Abdul Wahab. Ingat, ada, bukan selalu ada, bukan perayaan. Dan wallahi, kalau dituduhkan bahwa maksud dari tulisan tersebut adalah perintah untuk membuat perayaan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka itu adalah gagal faham total. Tidak ada kami mengenal perayaan yang seperti dituduhkan tersebut, apalagi disebut wajib. Kalau memang itu dituduh amaliyah wajib bagi orang-orang yang disebut Wahabi, seharusnya kita semua ikut merayakan. Tapi wallahi, tidak pernah sekalipun ada perayaan yang seperti itu. Silakan buktikan. Sehingga itu hanyalah tuduhan. Itu hanya tuduhan. Silakan buktikan kalau kami salah. Adapun yang dimaksud di dalam kitab tersebut yang disebut wajib, itu bukan merayakan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya. Ya, kan jelas dikatakan, saudara sekalian yang mulia, sesungguhnya berkumpul dalam rangka mempelajari madhab salafus soleh yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengenalkannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada manusia dan mengajak mereka selalu berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yang mulia, dan para ulama, para salafus soleh, merupakan perkara yang wajib, dan sebagian dari taqarruban ilallah. Kita mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib, ya, di mana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diamalkan oleh para sahabat, disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh para ulama salafus soleh. Jadi bukan merayakan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan wajib. Itu namanya gagal faham total, ya. Namanya berkumpul. Perintah untuk berkumpul mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkenalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terserah mau hari apa, berapa hari, ya. Intinya tujuan berkumpul itu adalah untuk mempelajari, untuk mengajak manusia untuk selalu berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia dan para ulama salaf rahimahullah. Tapi bukan perintah berkumpul untuk membuat perayaan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan berkumpul yang seperti itu bukan dalam rangka membuat perayaan kaum muslimin, tapi untuk belajar. Memang untuk belajar. Dan keutamaannya memang ada. Perintahnya ada. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Hadis ini masuk ke dalam deretan hadis Arba'in Al-Imam An-Nawawi. Hadis ke-36, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang panjang. Kita langsung kepada pokok pembahasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi jangan gagal faham. Kalau dikatakan itu perayaan yang wajib bagi orang-orang yang dituduh Wahabi, maka silakan buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.